Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini, Selasa 7 Maret 2023, didasari Kitab Yesaya pasal 2 ayat 4 yang demikian bunyinya. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Judul dari renungan pada hari ini, Pedang dan Mata Bajak. Industri senjata militer seperti tak kenal kata resesi ekonomi maupun pandemi. Laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menunjukkan bahwa tahun 2021 belanja persenjataan militer dunia naik sebesar 0,7% dengan angka 2,1 triliun dolar atau lebih dari 31.500 triliun rupiah. Bayangkan jumlah rumah layak dan sehat bagi rakyat miskin yang dapat dibangun dengan dana sebesar itu. Sekolah, rumah sakit, maupun pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dunia. Kebutuhan akan rasa aman, terlindungi, dan dihargai membuat bangsa-bangsa mengeluarkan belanja senjata militer dalam jumlah sangat besar. Kita manusia modern yang sudah terbiasa menyebut kata masyarakat global, ternyata masih kuat dikuasai naluri kesukuan. Berpikir demi keamanan, kemakmuran, dan ketentraman suku atau kelompok kita saja. Dan untuk itu, tidak apa-apa bila bangsa lain kita ancam, tekan, maupun kuasai dengan persenjataan militer yang kita miliki dan kita arahkan kepada mereka. Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah akan kehadiran damai di bumi. Allah akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa. Allah, Sang Kasih, Sang Keadilan dan Kebenaran akan membuat bangsa-bangsa memahami penting dan perlunya hidup dalam perdamaian yang menjadi kebutuhan setiap orang. Allah di dalam kasih dan keadilannya akan membuat semua bangsa menyadari bahwa senjata api, peluru kendali, pesawat tempur, tank dan kapal selam nuklir maupun kapal perusak beserta torpedo dengan daya ledak besar itu, semua itu tidak dapat dimakan. Itu semua mengancam dunia masuk ke dalam kehancuran massal dan bukan kemakmuran bersama. Pada kayu salib, tangan Kristus yang terentang menyambut semua orang dari semua bangsa untuk didekapnya menjadi sesama saudara. Seruan pengampunan dosa yang disampaikannya kepada Bapa menegaskan kasih yang berkenan menerima kebodohan dan kedegilan umat manusia. Darahnya yang mengalir berteriak agar pertumpahan darah antar manusia dan bangsa diakhiri. Peperangan diselesaikan pada kayu salib ketika Kristus berkata lirih, "Sudah selesai." Pada salib Golgota itu Allah menghakimi bangsa-bangsa. Allah membiarkan manusia membunuhnya, membunuh Sang Penciptanya, agar manusia berhenti saling membunuh dan belajar saling menopang hidup dengan mengubah pedang menjadi mata bajak, mengganti perang dengan musyawarah dan diplomasi bijak. Pokok doa hari ini, pertama,
berdoalah bagi perserikatan bangsa-bangsa dalam mengupayakan perdamaian dunia. Yang kedua, doakanlah para pemimpin bangsa-bangsa agar tidak terjebak dalam ego kebangsaan. Dan ketiga, berdoalah bagi pemimpin Indonesia agar dapat menjalin kerjasama antar bangsa. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.